Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kusumawardani, NIM 240601171140099 akan menjelaskan mengenai tugas audit sistem informasi pada PT J Media menggunakan COVID 2019. COVID 2019 adalah kerangka kerja yang dikembangkan dan diterbitkan oleh ISAKA. COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis terkait dengan IT. Salah satu permasalahan yang sering kali ditemui pada perusahaan adalah keterbatasan kepemilikan sumber daya, informasi, dan teknologi yang akan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pasar yang sudah dicapai ataupun meningkatkannya. Oleh karena itu, sistem informasi yang terdapat pada perusahaan sangat berperan penting sebagai penunjang tercapainya tujuan tersebut. Namun, sistem informasi perlu dilakukan pemeriksaan atau audit secara berkala. Apakah keberadaannya sudah tepat sebagai penunjang tujuan perusahaan atau belum? PT J Media adalah perusahaan yang bergerak pada bidang distributor dan publikasi karya tulis, distribusi buku, alat tulis kantor, dan perlengkapan sekolah dalam jaringan toko buku di Indonesia. Visi dari perusahaan PT J Media ini adalah turut berpartisipasi dalam pengembangan intelektual bangsa dengan menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi melalui model retail yang berbeda dan pendistribusian buku, ATK, dan produk multimedia ditandai dengan pelayanan yang terbaik, manajemen yang proaktif, dan perilaku bisnis yang tepat. Misi dari perusahaan adalah untuk menjadi agent of change dalam masyarakat yang pluralistik, untuk menjadi pemimpin dalam retail dan distribusi ilmu pengetahuan, informasi, dan infotainment yang berbasis media. Dan yang terakhir, untuk menyediakan produk-produk yang canggih, inovatif, dan berorientasi pasar. Tujuan dari perusahaan J Media, yang pertama, kelanggengan dan pertumbuhan dengan mengemban bisnis yang sehat. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan. Dan yang ketiga, mengembangkan tugas tanggung jawab sosial dan memperluas kesempatan kerja. Berikut adalah struktur organisasi dari PT J Media. Perencanaan dari penelitian ini, yang pertama, memahami visi dan misi dari PT J Media, sasaran, tujuan, dan prosesnya. Kemudian, mengidentifikasi kebijakan, standar, pedoman, serta prosedur dari PT J Media. Dan yang terakhir, melakukan analisis resiko. Pada desain faktor enterprise strategy dapat kita lihat tingkat kepentingan pada value growth atau acquisition bernilai 3 karena pada PT J Media memiliki visi untuk menjadi agent of change dalam masyarakat yang beragam. Value innovation atau differentiation memiliki nilai 4 berdasarkan visi perusahaan yang berbunyi menyediakan produk-produk yang canggih, inovatif, dan berorientasi pada pasar. Pada kolom cost leadership, value pada tingkat kepentingannya bernilai 2. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya, PT J Media lebih mementingkan kualitas pelayanan dibandingkan mencari keuntungan. Oleh karena itu, client service atau stability memiliki nilai 5 karena perusahaan memiliki tujuan customer oriented. Dari tabel desain faktor 2 yaitu enterprise goal, value EG01 memiliki nilai kepentingan 4 karena visi misi PT J Media membahas mengenai produk yang dihasilkan dan pelayanan yang terbaik yang dapat diberikan perusahaan. EG05 memiliki nilai 5, hal ini selaras dengan PT J Media yang memiliki orientasi budaya perusahaan yang cenderung customer oriented. EG06 mendapat nilai 4. Hal tersebut dinilai layak karena PT J Media merupakan perusahaan distributor dan penyedia buku atau alat tulis di Indonesia, di mana sangat memperhatikan kontinuitas, ketersediaan produk, dan layanannya. Value EG10 bernilai 4 karena berdasarkan setiap poin tujuan perusahaannya sangat memperhatikan SDM perusahaan.
sedangkan EG12 dan EG13 memiliki nilai 4 dan 5. Kedua nilai tersebut dirasa sesuai di mana PTJ Media sangat mengedepankan inovasi baik bisnis maupun produknya dan canggih di berbagai media dan retail yang berbeda, yang ditandai dengan manajemen proaktif berdasarkan visi misinya. Pada tabel penilaian desain faktor risk profile atau DF3, risk skenario kategori yang memiliki nilai impact 5 yaitu technology based innovation karena akan berdampak besar pada perusahaan. Risk skenario kategori yang memiliki nilai impact 4 atau dengan tingkatan resiko tinggi yang akan memberikan pengaruh besar pada perusahaan diantaranya program and projects life cycle management, IT expertise, skills and behavior, software adoption atau usage problems, logical attacks seperti hacking, malware, etc., dan data and information management. Kemudian risk skenario kategori yang memiliki nilai impact 3 atau dengan tingkatan resiko cenderung tinggi yang akan memberi pengaruh cenderung tinggi bagi perusahaan diantaranya IT operational infrastructure incidents, unauthorized actions, non-compliance, software failures, dan act of nature. Kemudian risk skenario kategori yang memiliki nilai impact 2 atau dengan tingkatan resiko normal yang akan memberi pengaruh normal bagi perusahaan diantaranya IT investment decision making, portfolio definition and maintenance, IT cost and oversight, hardware incidents, third party or supplier incidents, geopolitical issues, dan environmental. Dan untuk risk skenario kategori yang memiliki nilai impact 2 atau dengan tingkatan resiko rendah yang akan memberi pengaruh resiko rendah bagi perusahaan yaitu industrial action. Pada tabel penilaian desain faktor IT related goals or issues atau DF4, pada tabel tersebut terdapat 20 IT related issues yang kemudian diberikan level importance 1-3, yaitu permasalahan biasa, sedang, dan serius. Untuk permasalahan biasa ditandai dengan warna hijau, permasalahan sedang ditandai dengan warna kuning, dan permasalahan serius ditandai dengan warna merah. Berikut adalah tabel hasil summary pemetaan domain dari DF1 sampai DF4. Dari 4 desain faktor yang dipilih sebagai acuan penentuan domain, berikut adalah domain terpilih dari setiap desain faktor. Dan setelah dikonsultasikan dengan pihak PTJ Media, bahwa domain yang akan digunakan adalah APO04, BAI06, dan DSS03. Pada domain APO04 terdapat 6 subdomain. Berikut adalah sub-subdomain tersebut. Untuk domain BAI06 terdapat 4 subdomain sebagai berikut. Untuk domain DSS03 terdapat 5 subdomain yang ditampilkan pada slide berikut. Penilaian audit dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap masing-masing responden. Hasil dari kuesioner dihitung dan dianalisa. Untuk domain APO04 berada pada level 3 dan target yang diinginkan perusahaan pun pada level 3. Sehingga kesenjangan yang ada pada domain APO04 yaitu sebesar 0 dan memiliki status established process. Maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu melakukan analisis dan diskusi internal terhadap pengelolaan inovasi teknologi yang didapat agar dapat memanfaatkan peluang teknologi tepat dari potensi inovasi yang muncul, kemudian menyediakan anggaran untuk melakukan konsultasi kepada pihak ketiga terkait pemanfaatan potensi teknologi dengan melakukan riset teknologi terbaru demi meningkatkan nilai bisnis. Dan yang terakhir, mengkaji ulang permasalahan yang muncul dengan inisiatif pembuktian konsep inovasi berdasarkan nilai kelebihan dan kekurangannya. Hasil analisa untuk domain BAI06 berada pada level 1. Namun, target yang diinginkan perusahaan adalah level 3. Sehingga terdapat gap atau kesenjangan sebesar 2. Maka rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengelola perubahan darurat ini
Dan agar sistem penjualan ini dapat dianggap sebagai sistem yang sudah maksimal, yaitu perusahaan mengadakan penyuluhan ataupun pengetahuan terkait sistem informasi penjualan. Kemudian, perusahaan juga disarankan untuk mempunyai dokumentasi atau laporan status perubahan yang mencatat status awal perubahan dan status akhir dari perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan metrik kinerja untuk memungkinkan tinjauan manajemen dan pemantauan status detail dari perubahan dan keseluruhan status. Untuk hasil analisa domain DSS03 berada pada level 2 dan target yang diinginkan perusahaan adalah level 3 sehingga terdapat kesenjangan bernilai 1. Maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, melaporkan informasi perkembangan dari permasalahan dan harus dicatat di sistem melalui sistem service desk yang telah dibuat. Yang kedua, dapat melakukan pengukuran keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh dalam mengatasi permasalahan yang ada untuk bahan acuan jika ada permasalahan mendatang. Berikut adalah hasil pemetaan kesenjangan level. Untuk domain APO 04 yaitu nilai gapnya 0, BAI 06 nilai gapnya 2, dan DSS 03 nilai gapnya 1. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan audit sistem informasi yang dilakukan pada PTJ Media dengan domain APO 04, BAI 06, dan DSS 03 didapat gap antara level perusahaan saat ini dengan target level yang tidak terlampau jauh, sehingga sangat memungkinkan untuk diperbaiki. Hal ini bertujuan agar tercapainya visi, misi, dan tujuan perusahaan yang didukung oleh sistem informasi atau IT perusahaan tersebut.